Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih mengenai termodinamika lautan ini. Kita akan lihat sekarang ini mengenai persamaan Gibbs-Duhem. Persamaan Gibbs-Duhem ini tentu saja banyak versi. Inilah versi yang paling mudah yang terdapat di literatur. G garis bawah sama dengan G garis atas A, XA, ditambah dengan G garis atas B, XB. Hal yang sama yang sudah kita lihat sebelumnya untuk kasus volume. Jadi V garis bawah dibawa ke energi bebas Gibbs. Setelah itu diturunkan, D G garis bawah sama dengan G garis atas A dXA ditambah dengan G garis atas B dXB ditambah dengan XA DG garis atas A ditambah dengan XB dikali dengan GB garis atas. Jika kita punya persamaan G sebagai fungsi dari NA dan NB pada tekanan tetap dan temperatur tetap, tentu saja kita bisa tulis persamaan diferensial exactnya berupa dG sama dengan 2G dibagi dengan 2NA pada temperatur tetap, tekanan tetap, NB tetap dikali dengan DNB, tambah dengan 2G dibagi dengan 2NB pada temperatur tetap, tekanan tetap, NA-nya tetap, dikali dengan DNB. Yang ini menjadi G garis atas A, yang ini menjadi G garis atas B. Kemudian kita bandingkan persamaan yang ini dibandingkan dengan persamaan yang di atas. Artinya apa? Artinya komponen yang ini adalah komponen yang tidak ada. Jadi ini adalah ada, ini sama seperti di bawah, komponen ini adalah komponen yang tidak ada. Sehingga XA DG garis atas A ditambah dengan XB dikali dengan DG garis atas B itu sama dengan 0. Jadi persamaan ini yang dikenal dengan persamaan Gibbs-Duhem. Di sebelah kiri di sini Duhem, sebelah kanan Gibbs. Persamaan ini juga bisa digunakan atau dibawa ke kasus entalpi dan juga ke kasus entropi. Tapi dalam kasus persamaan Gibbs-Duhem ini, kita akan lihat untuk energi bebas Gibbs. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah untuk memprediksi dari koefisien aktivitas atau aktivitas dari komponen yang lain. Misalkan di sini adalah Fe dengan nikel, yang di bagian bawah inilah hasil dari pengukuran. Dengan menggunakan persamaan Gibbs-Duhem, itu bisa diprediksi berapa aktivitas dari Fe. Jadi yang ini adalah garis aktivitas untuk nikel, yang menjadi penyimpangan dan penyimpangan negatif. Dengan menggunakan persamaan Gibbs-Duhem, bisa diprediksi bagaimana aktivitas atau koefisien aktivitas dari Fe. XA DG garis atas A tambah dengan XB dikali dengan DG garis atas B sama dengan 0. Ini baru kita saja dapatkan di slide sebelumnya, disebut dengan persamaan Gibbs-Duhem. Kemudian yang ini diganti dengan G garis atas A itu sama dengan RT ln aktivitas A, yang B juga sama. Setelah itu ini sama dengan 0, disusun ulang sehingga D ln aktivitas A itu sama dengan minus XB dibagi dengan XA dikali dengan D ln aktivitas B. Kegunaannya sekali lagi, kalau misalnya aktivitas B ini diketahui sebagai fungsi dari komposisi, dari XB dan juga dari XA, artinya aktivitas A itu bisa diprediksi atau bisa dihitung. Gibbs-Duhem itu biasanya digunakan untuk memprediksi berapa aktivitas dari komponen yang lain, tetapi perilakunya bukan larutan reguler. Kalau misalnya larutan reguler seperti sebelumnya, artinya simetris. Artinya kalau misalnya di sini nyimpangnya negatif seperti itu, nyimpang yang negatif dari Fe juga kira-kira seperti cermin ya. Jadi hampir sama seperti ini, penyimpangan mulai dari sini dan segala macam. Itu yang larutan reguler. Tapi digunakan untuk memprediksi dari larutan yang tidak reguler. D ln A bisa ditulis menjadi D log aktivitas A, bedanya hanya 2,303 dan kiri kanan bisa dicoret, artinya nggak ada masalah. D log aktivitas A sama dengan minus XB dibagi dengan XA D log aktivitas dari B. Yang pertama dilakukan adalah dialurkan minus log aktivitas B sebagai fungsi dari XB dibagi dengan XA. Yang ini. XB dibagi XA ini disumbu Y-nya. Kemudian minus
log aktivitas B itu dialurkan di sumbu X dalam bentuk data tentu saja. Persamaan ini kemudian diselesaikan lebih lanjut. Di log aktivitas A pada XA, ini yang mungkin akan dihitung berapa harganya, itu sama dengan minus log aktivitas B pada XA sama dengan 1 ke log aktivitas B pada XA sama dengan XA. XB dibagi dengan XA, D log aktivitas B. Dari XA sama dengan 1 ke XA, di sini adalah harga dari untuk XA sama dengan 1, kemudian ke XA sama dengan XA, di sini. Yang diarsir warna merah ini tidak lain adalah hasil perkalian antara log AB minus dikali dengan XB dibagi dengan XA, dari XA sama dengan 1 ke XA sama dengan XA. Kalau misalnya ini sudah bisa dihitung, ini bisa diketahui, yang warna yang diarsir ini tentu saja aktivitas A pada XA bisa dihitung. Ini memberikan informasi tambahan, dengan menggunakan data aktivitas B, itu biasanya terdapat daerah yang ke sana yang masih tak terhingga gitu ya. Artinya bisa menyulitkan pada penentuan dari log aktivitas dari A ini. Ini contoh penggunaan dari persamaan Gibbs-Duhem. Jadi kalau bisa diketahui bahwa A dan B, B-nya perilakunya ideal. Bagaimana dengan A? Jadi D ln aktivitas A sama dengan minus XB dibagi dengan XA D ln aktivitas B. Diketahui bahwa ini adalah ideal perilakunya. Sehingga aktivitas B bisa diganti dengan XB saja, minus XB dibagi dengan XA D ln XB, kemudian D ln aktivitas A itu sama dengan minus XB dibagi dengan XA, D ln XB bisa ditulis dengan DXB dibagi dengan XB, sehingga XB ini bisa dicoret, ya, dari XA ditambah dengan XB sama dengan 1, DXA itu sama dengan minus DXB, sehingga ya, yang ini bisa coret ya, XB bisa coret, kemudian DXB itu sama dengan minus DXA, minusnya hilang, D ln A itu sama dengan DXA dibagi dengan XA, sehingga ini kalau misalnya ditulis D ln aktivitas A itu sama dengan D ln XA, atau aktivitas A sama dengan XA. Artinya apa? Kalau misalkan B-nya perilakunya ideal, A-nya juga akan ikut menjadi ideal. Jika B-nya menyimpang negatif, A-nya juga ikut menyimpang negatif. Jika B-nya menyimpang positif, A-nya juga akan ikut menyimpang positif. Untuk kehidupan sehari-hari jelas, kalau misalnya kita berkawan dengan orang yang baik, kita akan ikut baiknya di sini. Ya, kalau misalnya A-nya baik, berkawan dengan B, B-nya akan ikut baik. Kalau A-nya itu jahat atau perilakunya jahat atau tidak baik, B-nya juga akan mengikuti perilakunya jadi tidak baik. Itu kalau misalnya dibuat dalam kasus kehidupan sehari-hari. Makanya cari teman yang baik supaya kita tetap berperilaku baik dan juga berpikiran baik, berpikiran positif, ya, tidak mempunyai pikiran-pikiran negatif atau negative thinking terhadap orang lain. Ini di bawah dikatakan bahwa jika material A dimasukkan ke dalam larutan A dan B, jika B-nya ideal, A-nya juga akan perilakunya menjadi ideal. Koefisien aktivitas sebelumnya kita lihat mengenai aktivitasnya saja. Sekarang koefisien aktivitas dengan cara yang sama, XA dikali dengan D ln gamma A dikali dengan XA, ditambah dengan XB D ln gamma B dikali dengan XB. Kemudian bisa ditulis menjadi seperti di bawah ini. XA D ln XA itu sama dengan XA dikali dengan DXA dibagi dengan XA sama dengan DXA. Dengan cara yang sama ini juga bisa ditulis menjadi DXB. Kita tahu bahwa DXA ditambah dengan DXB itu sama dengan 0. Jadi komponen ini tidak ada. Sehingga persamaannya bisa ditulis XA D ln gamma A ditambah dengan XB D ln gamma B itu sama dengan 0.
sehingga D ln gamma A sama dengan minus XB dibagi dengan XA D ln gamma B. Perbedaan aktivitas dengan koefisien aktivitas. Jadi kalau misalnya kita menggunakan data aktivitas, itu akan memberikan nilai seperti ini, yang nilainya tidak akan mudah untuk dihitung karena memberikan harga tak terhingga. Jadi ini sulit untuk mendapatkan di mana perpotongan antara ini dengan log dari atau ln dari aktivitas B. Ini jadi permasalahan. Tetapi kalau misalnya digunakan koefisien aktivitas, ini langsung berpotongan di garis di mana dia sama dengan 0. Sehingga kalau misalnya itu didapatkan, ya ini kita bisa menghitung dengan teliti. Artinya, koefisien aktivitas ini lebih disarankan untuk digunakan dibandingkan dengan aktivitas. Jadi kalau misalnya Anda punya data aktivitas lebih dahulu, Anda konversi data tersebut menjadi data koefisien aktivitas, kemudian Anda plot di kurva seperti ini, kemudian gunakan untuk memperkirakan berapa koefisien aktivitas dari A. Kemudian setelah itu dari koefisien aktivitas ini Anda tentu saja bisa menghitung berapa aktivitas dari A. Ini contoh yang sebelumnya sudah pernah disinggung. Jadi kalau misalkan seng dengan CU, dapatkan dia reguler seperti ini persamaan untuk gamma seng dengan cara yang sama dengan menggunakan Gibbs-Duhem, kita bisa menghitung berapa harga untuk ln gamma CU-nya. Jadi sama seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, kalau misalnya yang satunya menyimpangnya negatif, yang lain juga akan ikut menyimpang negatif. Ini contoh yang lain. Kalau misalnya Anda punya soal seperti ini, Anda cari terlebih dahulu XCD-nya, kemudian XZN-nya, kemudian ln gamma ZN, setelah itu XZN dibagi dengan XCD sesuai dengan persamaan di atas ini. Ini yang ditanyakan adalah berapa aktivitas dari kadmium pada fraksi mol CD sama dengan 0,1. Jadi integral dari 0,1 ke 1 dengan menggunakan trapezoid luas permukaannya. Dengan cara yang sama Anda menghitung semua luas permukaan di sini, sehingga didapatkan ln gamma CD sama dengan 0,59. Kemudian dari situ Anda bisa menghitung berapa gamma CD-nya, bisa menghitung berapa aktivitas dari CD-nya. Baik, terima kasih. Itu contoh dari persamaan Gibbs-Duhem yang bisa digunakan untuk memprediksi aktivitas dari komponen yang lain yang tidak diketahui. Dari hasil percobaan yang satu komponen yang diketahui, kita ingin memprediksi komponen yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.